Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu berada di dalam kebaikan dan sehat selalu ya. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Sagita Nuratika, mahasiswa semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau kelas 2B. Pada video mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD ini, saya akan menjelaskan materi ketujuh mengenai tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Saya akan memulainya dari Kerajaan Ternate terlebih dahulu ya teman-teman. Pada perkembangan Kerajaan Ternate ini saya akan membahas mengenai sejarah awal berdirinya Kerajaan Ternate, lokasi dan pendiri Kerajaan Ternate, serta runtuhnya Kerajaan Ternate. Baiklah, silakan disimak dan didengarkan dengan baik ya teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sekilas mengenai Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Peranan Sultan dalam penyebaran agama Islam di Kepulauan Maluku sangatlah besar. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kerjasama dengan bangsa Arab dan Sultan yang berguru langsung dengan para sunan di Pulau Jawa. Raja Maluku yang pertama memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, Gapi Baguna atau Sultan Marhum yang tertarik masuk Islam karena menerima dakwah dari Datuk Maulana Husin. Setelah ia mangkat, maka digantikan oleh putranya yaitu Zainal Abidin yang ikut memperdalam agama Islam dengan berguru kepada Sunan Giri. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada sejarah awal dan masa kejayaan Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Maluku yang juga termasuk kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan dengan nama lain Kerajaan Gapi ini berdiri sekitar tahun 1257 dan pendirinya adalah masyhur Malamu. Nah, teman-teman, tidak ada sumber pasti kapan Islam masuk ke Maluku Utara, terutama Ternate. Diduga Islam telah dikenal rakyat Ternate sejak awal Kerajaan Ternate berdiri. Hal tersebut karena saat itu banyak pedagang Arab yang tinggal di Ternate. Sejumlah raja di awal Kerajaan Ternate berdiri telah memakai nama Islami, namun masih diperdebatkan apakah mereka sudah memeluk Islam atau belum saat itu. Pada pertengahan abad ke-15, keluarga Kerajaan Ternate dipastikan telah resmi menganut agama Islam. Raja Ternate ke-18 yaitu Kalano Marhum merupakan raja pertama Ternate yang menganut agama Islam. Selain itu, seluruh kerabat dan pejabat istana juga memeluk Islam. Kemudian, tahta diteruskan putranya yang bernama Zainal Abidin. Saat memerintah, Sultan Zainal Abidin membuat beberapa kebijakan, diantaranya mengganti gelar Kolano dengan Sultan. Islam kemudian diakui sebagai agama resmi kerajaan. Diberlakukannya syariat Islam dan dibentuknya lembaga kerajaan berdasarkan hukum Islam dan mengikutsertakan para ulama. Selain itu, Sultan Zainal Abidin juga mendirikan madrasah pertama di Ternate. Kerajaan Ternate mengalami kejayaan pada saat pemerintah Sultan Baabullah. Selain berhasil menyingkirkan kekuasaan bangsa Portugis, saat pemerintahannya pula terjadi perluasan kekuasaan ke Mindanao dan Hitu atau Ambon. Kekuasaan Kerajaan Ternate meliputi 72 pulau besar dan kecil. Sedangkan usaha Ternate untuk menguasai Tidore dan mengusir Portugis dari Ambon tidak berhasil dilakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai lokasi dan pendiri dari Kerajaan Ternate. Secara geografis, Kerajaan Ternate terletak di Kepulauan Maluku antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Pendiri Kerajaan Ternate adalah Baap
masyhur Malamu pada tahun 1257, Momolechiko, pemimpin Sampalu, terpilih dan diangkat sebagai Kolano atau raja pertama dengan gelar Baab masyhur Malamu atau 1257 sampai 1272. Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate yang dalam perkembangannya selanjutnya semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau kampung besar. Semakin besar dan populernya kota Ternate sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayahkan sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku. Karena tadi kita sudah membahas mengenai awal dan masa jayanya kerajaan Ternate, maka kali ini saya akan mengakhiri sesi dari kerajaan Ternate ini dengan membahas mengenai keruntuhannya. Kemunduran kerajaan Ternate disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan oleh bangsa asing atau Portugis dan Spanyol yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah-rempah tersebut. Setelah Sultan Ternate dan Sultan Tidore sadar bahwa mereka telah diadu domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Seperti kerajaan Ternate tadi, saya akan menjelaskan sekilas mengenai kerajaan Tidore. Kerajaan atau Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara atau Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya sekitar abad ke-16 sampai abad ke-18, kerajaan ini menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat Tidore dalam kehidupan sehari-harinya banyak menggunakan hukum Islam. Hal itu dapat dilihat pada saat Sultan Nuku dari Tidore dengan De Mesquita dari Portugal melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Kesultanan Tidore terkenal dengan rempah-rempah seperti daerah Maluku. Sebagai penghasil rempah-rempah, Tidore banyak didatangi oleh bangsa-bangsa Eropa. Bangsa Eropa yang datang ke Maluku antara lain bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada sejarah awal dan masa kejayaan Tidore. Pada awalnya yang disebut dengan Maluku meliputi Ternate, Tidore, Makian, dan Moti. Keempat wilayah ini bernama Moluku Kieraha yang artinya Persatuan Empat Kolano. Sesudah terjadi perjanjian Moti pada abad ke-14 Masehi, kerajaan Makian pindah ke Bacan atau Halmahera Selatan, sedangkan kerajaan Moti pindah ke Jailolo atau Halmahera Barat. Adapun kerajaan Tidore dan kerajaan Ternate tetap hidup berdampingan kendati kerap bersaing satu sama lain. Penguasa Tidore yang pertama masuk Islam adalah Ciriliyati dengan gelar Sultan Jamaluddin atau 1455 sampai 1512. Sejak saat itu, kerajaan Tidore pun berubah menjadi kesultanan atau kerajaan bercorak Islam. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin atau 1657 sampai 1689 Masehi yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Maluku. Masa keemasan Kesultanan Tidore juga dirasakan di era kepemimpinannya Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Tak hanya itu, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajah Belanda yang dibantu Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat.
Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan Ternate. Menurut silsilah raja-raja Ternate dan Tidore, Raja Tidore pertama adalah Muhammad Nakil yang naik tahta pada tahun 1081. Baru pada akhir abad ke-14, agama Islam dijadikan agama resmi Kerajaan Tidore oleh Raja Tidore ke-11, Sultan Jamaluddin, yang bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai runtuhnya Kerajaan Tidore. Kerajaan Islam di Pulau Maluku ini mulai goyah ketika terjadi adu domba di antara Ternate dan Tidore. Pihak yang mengadu domba adalah Portugis dan Spanyol dengan mengandalkan kondisi perbedaan agama di antara rakyat sekaligus sistem ekonomi yang sedang dijalankan. Namun, Raja Ternate dan Tidore tidak bisa membiarkannya begitu saja, sehingga mulai melakukan perlawanan dan bersatu untuk melawan penjajah. Kerajaan Ternate dan Tidore akhirnya mampu meredam konflik antar rakyatnya. Kemenangan tidak berlangsung lama karena ketika Belanda datang dan VOC menguasai sistem ekonomi Ternate dan Tidore, kerajaan pun menjadi porak-poranda dan akhirnya berhasil dikuasai penuh oleh Belanda. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Semoga dapat dimengerti dan dapat diterima dengan baik ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.